Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Adriani dari Program Studi Pendidikan Fisika UHAMKA. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara pembuatan loop sederhana menggunakan alat-alat dan bahan yang ada di rumah. Selain itu, tujuan saya membuat video ini adalah untuk melakukan penelitian saya yang berjudul Penerapan Penggunaan Loop pada Anak-anak Bermata Minus dengan alat sederhana. Untuk itu, mari simak videonya. Pertama-tama yang kita harus siapin adalah alat dan bahannya. Di sini ada alatnya, yaitu ada suntikan, ada gunting, dan juga ada pisau, atau bisa juga pakai cutter. Bahan yang saya gunakan itu adalah ada botol aqua. Terus ada tutup botol aqua ini nanti kita gunain untuk mencetak buletan untuk loopnya. Di sini juga ada lem yang digunakan untuk mengelem antara dua buah botol aqua yang sudah digunting menjadi satu. Terus ada spidol hitam yang digunakan untuk menggambar pola tutup botol pada botolnya. Setelah itu baru kita lakukan cara kerjanya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah untuk membuat pola loopnya itu menggunakan tutup botol. Di bagian atas ini kita buat pola menggunakan spidol. Menggunakan spidol hitam kita buat ada 2 pola. Kita buat polanya dulu ya. Kita buat pola menggunakan spidol hitam. Saya buat 2 pola. Ini pola yang pertama. Sekarang kita buat pola yang kedua. Ini pola yang kedua. Setelah itu kita potong bagian. Setelah kita membuat pola, lalu kita potong menggunakan pisau kecil. Karena saya tidak punya cutter, jadi saya menggunakan pisau kecil. Kita potong dulu ya botolnya. Sudah terpotong. Setelah itu kita menggunting pola-polanya menggunakan gunting. Kita menggunting 2 pola ini menggunakan gunting. Kita gunting ya. Kita gunting mengikuti alurnya. Kita gunting. Ini yang sudah digunting. Setelah itu pola yang kedua kita gunting juga.
kedua sudah tergunting juga, jadi kita punya dua pola. Setelah itu kita menyatukan dua pola ini menggunakan lem. Setelah dua pola yang kita gunting tadi, kita satukan menggunakan lem. Kita lem ya. Kita satukan. Nanti dia jadinya akan seperti ini, akan seperti softland bentuknya. Dia mirip dengan softland sirupnya ini. Kita tunggu kering. Setelah kering baru isi dalamnya ini menggunakan air biar dia bisa menyerupai softline. Jadi kan dia bisa memperbesar tulisan. Kita isi, jadi kita isinya pelan-pelan biar dia seharusnya sih pakai tetes karena di rumah saya ada yang suntikan, jadi ya saya menggunakan suntikan. Kan ini sudah mulai terisi, kita bisa isi lagi ya, biar lebih banyak airnya. Nah, kalau sudah jadi, dan loopnya akan jadi seperti ini. Dia sama seperti softland, jadi dia nanti bisa memperbesar tulisan. Oke, sekarang kita coba membaca tulisan menggunakan loop ini. Kita mencoba menggunakan loop sederhana yang kita buat. Jadi dia benar-benar bisa memperbesar tulisan-tulisan yang ada di kertas ini ya. Jadi kita bisa lihat perbesar. Bagaimana Aleza, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini salah satu pembuktian untuk penggunaan loop sederhana yang telah saya buat, yang digunakan oleh salah satu anak yang bermata minus, jadi bisa kelihatan dengan jelas tulisannya. Loop atau kaca pembesar adalah sebuah lensa cembung yang memiliki titik fokus yang dekat dengan lensanya. Loop berfungsi untuk memperbesar tulisan yang kecil menjadi tulisan yang lebih besar. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya yang disebabkan oleh adanya media, yaitu berupa air. Dan selain disebabkan oleh air, hal ini juga disebabkan karena dua medium yang berbeda. Pada saat dua buah loop yang berbentuk cembung ini disatukan lalu diisi air dan didekatkan oleh cahaya, maka akan mengalami pembiasan sehingga sudut pandang mata akan bertambah besar, yang menyebabkan tulisan kecil menjadi lebih besar. Kesimpulan dari percobaan atau praktikum yang saya buat adalah tulisan kecil menjadi lebih besar. Hal ini disebabkan karena pembiasan cahaya yang disebabkan oleh adanya media air. Terima kasih telah menonton video dari pembuatan loop sederhana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.